Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini bayangan besar menutupi seluruh kota iblis unik. Semua orang memasang wajah terkejut saat mereka melihat makhluk raksasa di langit. Pada saat ini suku Marten Iblis Surgawi memang memenuhi reputasinya. Tubuhnya yang menakutkan benar-benar tampak seolah-olah bisa melahap matahari dan bulan, menyalakan tanda leluhur. Ini adalah teknik klan Marten Iblis Surgawi untuk memastikan kelangsungan hidup seseorang. Meskipun dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya untuk sementara dengan menggunakan metode ini, kemungkinan dia akan menderita luka yang cukup parah setelahnya. Ucap penatua berjubah biru melihat bayangan hitam besar di langit. Matanya terfokus saat dia dengan lembut menjelaskan. Namun bahkan jika dia telah mendapatkan kembali kekuatannya, masih tidak mungkin baginya untuk menghadapi mereka bertiga sendirian. Trio Tian Yuanzi adalah ahli yang telah melangkah ke tahap samsara. Aku khawatir kau tidak akan bisa membunuh salah satu dari kami bahkan setelah menyalakan tanda leluhurmu. Ucap Tian Yuanzi memandang awan hitam keunguan yang memenuhi langit saat ekspresi muram berkumpul di matanya. Kalau begitu aku harus mencobanya. Suara tajam Xiaoda bergemuruh dari langit. Detik berikutnya, awan bergerak dan berubah menjadi bulan sabit hitam keunguan setinggi 1000 kaki. Bulan sabit tergantung di langit saat fluktuasi yang menakutkan menyebar, menyebabkan rasa takut lahir di hati seseorang. Bulan iblis. Segera cakar hitam keunguan raksasa menembus lapisan awan dan meraih bulan sabit. Tanpa jeda, tiba-tiba mengayunkan bulan sabit ke bawah yang terakhir merobek ruang dan meretas dengan marah ke arah trio Ren Yuanzi. Pada saat ini Ren Yuanzi menengus lembut dan dingin saat dia melihat adegan ini. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan samsara melesat keluar dan langsung berubah menjadi piringan hitam dan putih besar di langit. Saat cakram samsara terbentuk, bulan dengan ganas telah tiba. Setelah itu mereka dengan kejam bertabrakan satu sama lain seperti meteorit. Setelah itu, semua orang melihat fluktuasi energi besar 1000 kaki menyapu langit seperti gelombang air banjir. Pada saat ini, seluruh langit telah runtuh. Karena banyak retakan hitam besar muncul berturut-turut seperti mulut besar iblis. Cakram samsara ditembak mundur karena dampaknya. Sementara Ren Yuanzi juga terkena serangan balik dan dipaksa mundur 2 langkah. Pada saat ini fluktuasi yang menakutkan terus beriak di langit. Bulan berputar yang sangat besar terus menyerang Ren Yuanzi. Di atas serangan ini, beberapa fluktuasi juga menyapu ke arah duo Tian Yuanzi. Dari kelihatannya, Xiaoda bermaksud untuk menghadapi mereka bertiga sendirian. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung. Karena kau ingin bermain, aku akan menemanimu. Tian Yuanzi dan Di Yuanzi saling bertukar pandangan. Segera kilatan dingin melintas di kedua mata mereka. Dengan tawa dingin, mereka bergegas keluar pada saat yang sama sebelum akhirnya menyerbu ke medan pertempuran di langit. Dengan tambahan duo Tian Yuanzi, awan hitam keunguan di langit itu mulai runtuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Sedikit demi sedikit, tubuh besar Xiaoda juga mulai dipaksa untuk mundur. Walaupun kekuatannya telah pulih sejenak, jelas Xiaoda masih kesulitan melawan ketiganya sendirian. Dia sebenarnya melawan 3 master sekte besar gerbang Yuan sendirian. Ucap Ling Qingsu yang menyaksikan pertempuran besar dari sebuah gedung yang jauh.
Klan Marten Iblis Surgawi benar-benar sesuai dengan namanya sebagai salah satu klan tingkat penguasa di benua binatang iblis. Ucap wanita cantik di samping Ling Qingsu mengangguk dengan cara yang agak terkejut. Segera setelah itu dia berkata lagi, jika itu adalah pertandingan 1 lawan 1, dia mungkin tidak akan takut pada 3 master sekte gerbang Yuan. Bagaimanapun, kemungkinan masalah ini akan menyebabkan seluruh wilayah Suan Timur menjadi gempar setelah menyebar. Orang kecil bernama Lindong itu benar-benar bukan orang suci yang berbudi luhur. Dia hanya memiliki kekuatan tahap 8 Yuan Nirvana. Namun dia sebenarnya mampu mengaduk badai seperti itu. Namun gerbang Yuan kemungkinan tidak akan dengan mudah melepaskannya hari ini. Di sampingnya, Surao tanpa sadar mengepalkan tangan kecilnya erat-erat ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya sedikit memerah. Setelah ragu-ragu, dia tiba-tiba berkata, "Kakak Lindong tidak akan mati di tempat ini." Meskipun dia jelas menyadari bahaya seperti apa yang Lindong hadapi saat ini, namun dia masih dengan keras kepala percaya bahwa Lindong tidak akan mudah mati di tangan gerbang Yuan. Ling Qingsu menatap wajah keras kepala Surao yang bermata merah. Beberapa saat kemudian, sebuah senyuman terungkap di balik cadarnya saat dia juga sedikit mengangguk. Dia sangat ambisius. Sebelum dia mencapai tujuannya, kemungkinan tidak ada yang bisa membunuhnya. Kalian berdua, wanita cantik itu agak tidak berdaya ketika dia mendengar kedua wanita ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang mengambil tindakan terhadap Lindong kali ini bukan orang biasa. Mereka adalah 3 master sekte besar gerbang Yuan. Ini adalah ahli tingkat puncak asli di wilayah Suan Timur. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat mengalahkan trio Tian Yuanzi. Mengapa dia masih melakukan ini? Ucap Ying Xuanzi bergumam ketika dia melihat Xiao Dao yang berada di langit. Penatua berjubah biru sedikit mengerinyit. Matanya perlahan menyapu ke arah lawan hitam keunguan yang menyapu di langit. Sesaat kemudian, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Dia menatap tajam ke tempat tertentu di belakang Xiao Dao. Lapisan awan ungu hitam keunguan ditangguhkan di tempat itu. Namun ada fluktuasi samar dan misterius yang dipancarkan dari lapisan awan ini. Dia tidak berniat untuk terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan kelompok Tian Yuanzi. Mata tetua berjubah biru itu berkedip. Dia tiba-tiba berkata lagi. Dia sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Mata Ying Xuanzi juga fokus saat mendengar kata-kata ini. Dia juga memperhatikan gugusan awan hitam keunguan yang tidak mencolok. Segera setelah itu, tinjunya tiba-tiba mengencang. Itu adalah fluktuasi teleportasi dia berniat pergi dengan Lindong dan Little Flame. Ya, jika dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin benar-benar bisa membunuh salah satu dari 3 penguasa besar gerbang Yuan. Namun Lindong dan Little Flame juga akan kesulitan lolos dari bencana ini. Penatua berjubah biru itu sedikit mengangguk. Dia dengan sengaja melawan trio Tian Yuanzi untuk mencegah mereka menemukan fluktuasi teleportasi. Ya, aku harap dia akan berhasil. Ucap Ying Xuanzi mengepalkan tangannya dengan erat. Jelas dia juga tidak ingin Lindong mati di tempat ini. Pada saat ini suara gemuruh lainnya meledak di langit. Tubuh besar Xiaoyan tiba-tiba mundur dengan cepat. Berkedip-kedip saat dia benar-benar berubah menjadi bentuk manusia. Matanya muram saat dia melihat trio Tian Yuanzi di langit yang jauh. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Energi hitam keunguan tersapu langsung meraih Lindong dan Little Flame saat mereka dengan cepat mundur ke lapisan awan hitam keunguan. Seketika cahaya di lapisan awan dengan cepat menghilang ketika mereka bertiga masuk. Saat formasi spasial yang terdistorsi telah muncul. Teleportasi. Ketika trio Tian Yuanzi melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Aku akan mengontrol formasi. Kita tidak bisa tinggal di wilayah Suan Timur lagi. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah dengan cepat. Segera formasi spasial yang terdistorsi mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Saat fluktuasi spasial liar menyebar dengan cara yang gila. Kulit Lindong pucat saat dia melihat wajah Xiao Dao yang gelap dan serius.
Dia bisa merasakan bahwa aura yang terakhir berkurang dengan cepat. Segera dia mengerti bahwa kekuatan yang terakhir mulai menghilang. Jika kekuatan Xiaodao benar-benar menurun, mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mencoba melarikan diri, bagaimana bisa semudah itu? Trio Tian Yuanzi menengus dingin dan secara bersamaan menyerang. Energi besar merobek ke langit dan dengan kejam bayangan menabrak formasi spasial. Dari kelihatannya, formasi teleportasi yang dibangun dengan susah payah oleh Xiaodao akan segera dihancurkan jika mereka terkena serangan itu. Bajingan! Mata Xiaodao merah padam saat dia melihat serangan dari ketiganya bersiul. Dia saat ini mengendalikan formasi dan jelas tidak dapat memisahkan perhatian untuk menangani serangan dari ketiganya. Aku akan menghentikan mereka. Raungan yang dalam dipancarkan dari harimau hitam tempat Little Flame berubah. Segera tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hitam saat dia bergegas keluar. Sepertinya dia bermaksud menggunakan hidup dan memblokir serangan itu. Namun sesosok melangkah maju sebelum Little Flame bisa keluar dari formasi. Sosok itu melemparkan tendangan ke belakang dan mengirim Little Flame kembali ke formasi. Sambil menggunakan gaya yang dihasilkan untuk menembak keluar dari formasi, kakak laki-laki, Little Flame dan Xiaodao menatap sosok yang melesat keluar. Dan mereka langsung tertegun. Jelas mata mereka dengan cepat berubah menjadi merah darah sekarang. Pada saat ini sosok Lindong melayang di langit. Tatapan yang tak tergoyahkan tertuju pada serangan menakutkan yang merobek udara ke arahnya. Sebelum serangan ini sampai padanya, tekanan mengerikan telah menyebabkan ruang di sekitar Lindong menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Sebuah serangan kuat oleh 3 Master Sekte Gerbang Yuan. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyebabkan Lindong berada dalam situasi tanpa harapan selamanya. Meskipun Lindong mengerti bahwa penampilannya hanya mirip dengan belalang yang mencoba menghentikan mobil, dia tidak ragu-ragu. Pengaktifan formasi masih membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, seseorang harus melangkah maju untuk memblokir serangan ini, kalau tidak satupun dari mereka yang akan bertahan. Sebuah formasi cahaya gemerlap dengan cepat meluas dari telapak tangan Lindong sekali lagi. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya saat cahaya merah menyapu dan berubah menjadi tungku merah yang melindunginya di dalamnya. Sinar cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan penguraian adalah yang pertama bergegas maju. Setelah itu dia bertabrakan dengan serangan agung dan menakutkan di bawah perhatian banyak tatapan. Meskipun kekuatan penguraiannya sangat unik, tidak diragukan lagi ada celah seperti semut dan gunung jika dibandingkan dengan serangan dari 3 sekte besar Gerbang Yuan. Oleh karena itu, sinar cahaya hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum benar-benar runtuh. Setelah beberapa saat, sinar cahaya hancur dan serangan agung telah tiba. Pada akhirnya itu menabrak kuali merah tua. Segera suara logam yang jernih bergema di langit. Riak merah melingkar dengan cepat menyebar setelah suara keras telah muncul. Selanjutnya, semua orang menyaksikan pancaran kuali merah dengan cepat meredup. Akhirnya itu mengeluarkan suara dan berubah menjadi kilatan cahaya yang kembali ke tubuh Lindong. Lindong terpengaruh ketika tungku pembakaran langit mengalami pukulan. Dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Sementara wajah pucatnya yang semula menjadi lebih pucat. Jelas Lindong tidak bisa memblokir serangan dari 3 sekte besar bahkan setelah mengandalkan harta Yuan murni. Pada saat ini, Lindong tidak punya waktu untuk mundur setelah memuntahkan seteguk darah segar ketika dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya membeku. Setelah itu kekuatan mengerikan merembes keluar dari angkasa dan melilitnya. Tubuh Lindong sepertinya langsung terdistorsi di bawah erosi kekulatan menakutkan itu. Darah segar dengan liar merembes keluar dari pori-porinya. Penampilan itu menunjukkan bahwa dia akan diubah menjadi daging cincang. Rasa sakit yang hebat menyebar dengan gila-gilaan ke dalam tubuh Lindong. Bahkan dengan tekadnya, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan raungan rasa sakit yang rendah. Darah terus mengalir keluar membuatnya tampak seolah-olah dia terbuat dari darah. Trio Ren Yuanxin menyaksikan pemandangan ini dari langit. Yang jauh dengan sikap acuh tak acuh. Mata mereka tanpa ampun tidak ada sedikit pun rasa kasihan pada mereka. Dalam formasi di belakang Lindong,
Mata Little Flame dan Xiaodao berubah menjadi merah darah. Harimau hitam raksasa yang telah diubah Little Flame tiba-tiba melepaskan raungan panjang ke arah langit. Raungan yang dipenuhi dengan kebencian pahit. Gelombang demi gelombang rasa sakit dengan liar menyerang hati Lindong. Serangan seperti itu sudah jauh melampaui batas yang bisa ditanggung oleh tubuh fisik. Dia sadar mendengar tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara retakan yang samar. Penglihatan Lindong mulai terkorosi oleh darah hingga menjadi buram. Perasaan lelah dan tak berdaya yang luar biasa bergema di dalam hati Lindong. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Sebuah gumaman terdengar dalam hati Lindong. Kesadarannya secara bertahap mulai menjadi kabur. Saat kesadaran Lindong akan benar-benar hilang, aura naga langit yang telah ada di dalam dantiannya benar-benar meledak pada saat ini. Ini menyebar dengan cepat dan memenuhi tubuh Lindong. Gelombang demi gelombang aura naga langit terus memasuki tubuh Lindong. Energi ini biasanya sangat sombong, dan bahkan Lindong hanya bisa menyerap sepotong kecil itu. Namun pada saat ini aura naga langit mulai menyatu dengan tubuh fisik Lindong. Dengan sendirinya di bawah tekanan eksternal yang menakutkan. Ini memperkuat tubuh untuk menahan tekanan eksternalnya. Cahaya hijau terang tiba-tiba meletus sekali lagi di permukaan tubuh dari Lindong. Setelah itu semua orang melihat bahwa tubuh Lindong sebenarnya mulai membengkak dan bergetar. Pada saat berikutnya, cahaya hijau meledak saat raungan naga yang menakutkan jiwa bergema di dalamnya. Saat raungan naga bergema, orang bisa melihat naga hijau berukuran belasan kaki tiba-tiba muncul di dalamnya. Tubuh naga itu mengeluarkan aura naga yang kuat. Aura naga seperti itu tidak biasa. Hanya ahli klan naga yang berperingkat yang cukup tinggi dari klan naga yang mampu memiliki aura naga surgawi seperti itu. Meskipun aura naga surgawi ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan yang asli, riak darinya benar-benar nyata. Seni bela diri apa yang dilakukan bocah ini? Untuk berpikir bahwa itu sangat aneh dan mampu berubah menjadi tubuh naga hijau murni. Ren Yuanzi sedikit mengerinyit dan berkomentar setelah melihat adegan ini. Tidak peduli trik apa yang kau miliki, kau tidak akan mewakili jalan kedua untuk diambil ke bawah serangan ini. Kilatan dingin melintas di mata Ren Yuanzi. Semakin menonjol, Lindong semakin besar keinginan membunuh di dalam hatinya. Tidak perlu, trik apa yang kalian miliki. Aku tidak akan mewakili jalan kedua. Kilatan dingin melintas di mata Ren Yuanzi. Semakin menonjol Lindong. Jika dia diizinkan untuk melarikan diri, Lindong pasti menjadi lebih kuat. Bahkan mungkin mereka akan mulai merasakan sakit kepala. Naga hijau muncul dari dalam cahaya hijau. Itu dengan cepat mengakar sendiri. Cahaya hijau melonjak liar pada sisik naganya dalam upaya untuk bertahan sedikit lebih dalam menghadapi serangan yang begitu menakutkan. Aura naga langit di dalam tubuh Lindong benar-benar meletus pada saat genting ini, menyebabkan keterampilan naga terwujud surga hijau yang dia latih menjadi diperkuat sekali lagi. Tubuhnya akhirnya bisa bertaruh menjadi tubuh naga hijau. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Jelas tidak mungkin bagi Lindong untuk benar-benar memiliki kapasitas untuk memblokir serangan itu. Sementara sisik pada tubuh naga juga retak dan meledak satu sama lain. Meskipun ini masalahnya, mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seorang praktisi tingkat 8 Yuan Nirvana benar-benar mampu bertahan untuk waktu yang lama di bawah serangan dari 3 master sekte besar gerbang Yuan. Meskipun 3 master sekte gerbang Yuan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, ada perbedaan besar dalam status antara kedua belah pihak. Jika orang ini tidak mati, gerbang Yuan pasti akan menghadapi bencana di masa depan. Beberapa individu dengan mata yang tajam memiliki ekspresi serius saat mereka saling memandang. Sementara pemikiran ini muncul di dalam hati mereka. Kemungkinan dalam waktu yang diberikan, dia akan melampaui monster Zhao Tong dari Sekte Dao. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.